Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Nah, kita review lagi ya soalnya. Yuk yang mau belajar dan sama-sama ingin mereview soal, biar kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah atau ada yang ingin berargumen, harap tulis di kolom komentar ya. Semoga kita menjadi semakin semangat belajarnya. Kita bahas nomor 21. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya merupakan belajar A. Mandiri, B. Praktis, C. Emansipatory, D. Teoritis, E. Teknis. Kalau menurut aku ini jawabannya di belajar praktis, yaitu belajar langsung mentransformasikan budaya dalam lingkungan sosialnya gitu. Jadi diterapkan kan itu pembelajaran secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke nomor 22. Usaha mendorong, mengkoordinir, dan menstimulir serta menuntun pertumbuhan guru pembimbing secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individual maupun kelompok, agar lebih efektif melaksanakan fungsi pelayanan dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan pengertian dari A, B, dan C benar, B. Supervisi bimbingan dan konseling, C. Penilaian bimbingan dan konseling, D. Akuntabilitas bimbingan dan konseling, E. Evaluasi bimbingan dan konseling. Kalau menurut aku ini jawabannya adalah supervisi bimbingan dan konseling, di mana supervisi itu biasanya dilakukan pas sekolah, yaitu untuk mendorong, untuk mengkoordinir, membimbing guru-guru pembimbing gitu, guru BK maksudnya, melakukan bimbingan agar di situ tercipta kelompok yang lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pelayanan BK gitu. Kalau akuntabilitas ini termasuknya ke tanggung jawab. Kalau evaluasi ini termasuknya ke seberapa jauh efektivitas program yang sudah dilakukan gitu dalam mencapai tujuan gitu ya. Kalau penilaian ini ya berarti memberikan nilai sesuai target yang dicapai gitu. Oke, jadi jawabannya adalah B ya, supervisi. Kita lanjut nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif sebagai bagian dari keterampilan apa nih aku bacanya bingung. Engage abad ke-21. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari A. High productivity, B. Effective communication, C. Digital age literacy, D. Efficiency learning, E. Inventive thinking. Jadi jawabannya kalau menurut aku lebih ke effective communication, karena ini komunikasi efektif itu berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh seseorang itu tersampaikan sesuai dengan isi pesan yang diharapkan kepada komunikan. Komunikan menangkapnya dengan baik sehingga memunculkan keterampilan kolaborasi dan kemampuan interpersonal antara komunikan dengan komunikator gitu, sehingga muncullah dari pesan tersebut ada sikap tanggung jawab terhadap komunikasinya itu yang menyangkut pada tindakan dan kehidupan pribadi sosialnya. Kemudian kalau sudah terjalin dengan baik akan menciptakan komunikasi yang interaktif antara komunikan dengan komunikator gitu. Jadi kalau menurut aku ini lebih ke B ya, karena kalau high productivity itu lebih ke produktivitas yang bagus gitu, yang tinggi. Digital age literacy ini lebih ke melek digital gitu, melek teknologi. Efficiency learning berarti pembelajaran yang efisien, tidak menggunakan banyak biaya. Kalau inventive thinking itu pembelajaran yang mencipta gitu. Pemikiran mencipta, bukan pembelajaran maksud saya, mencipta gitu ya. Jadi jawabannya ada di B, effective communication. Selanjutnya nomor 24. Di bawah ini
bentuk manfaat media dari segi proses berpikir tingkat tinggi, high order thinking atau HOTS, yaitu A. Informasi bimbingan konseling menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. B. Pembahasan media dapat lebih diarahkan untuk mengkritisi kualitas media. C. Kegiatan bimbingan dan konseling tidak hanya berupa aktivitas mencatat atau mendikte. D. Pembahasan informasi dalam layanan bimbingan dan konseling bisa diarahkan kegiatan evaluasi. E, A, dan D benar. Jadi ini yang ditanya adalah manfaat media dari segi berpikir hot gitu. Manfaat media itu kalau untuk segi berpikir hot itu seperti apa? Kalau menurut aku lebih di option C. Jadi manfaat media itu dengan adanya media, kegiatan bimbingan dan konseling tidak hanya berupa aktivitas mencatat dan mendikte, tapi bisa sampai pada mencipta gitu kan. Kan kalau hot itu kan dari C456 ya. C4 itu menganalisis, C5 itu evaluasi gitu kan. Dan C6 itu mencipta. Jadi di situ kalau mencatat dan mendikte itu masih lot banget gitu. Masih low order thinking gitu kan. Jadi kalau tidak hanya mencatat dan mendikte, artinya pembelajaran BIM atau layanan bimbingan konseling bisa lebih ke mencipta suatu kreasi gitu kan, atau menciptakan kan karena adanya media gitu kalau menurut aku ya. Itu berarti ada di option C. Sekarang nomor 25. Belajar dapat dilakukan dengan mengamati apa yang dilakukan orang lain atau lingkungan sekitar. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep teori. Wah, kalau ini menurut aku modeling ya. Ada di E. Kalau A itu classical conditioning, itu pembiasaan. B itu A dan B benar. C itu konstruktivisme sosial. D itu vicarious learning. E itu modeling. Aku lebih ke modeling. Jadi option yang benar menurut aku ada di E. Nomor 26. Aspek abuse and punishment oriented, hukuman dan kepatuhan atau peserta didik menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan, dan aspek naively egoistic orientation, orientasi peserta didik pada instrumen relatif tepat pada masa perkembangan. A. Post-konvensional. B. Konvensional. C. Pre-konvensional. D. Post-kognitif. E. Pre-kognitif. Jadi jawabannya ini ada di teori perkembangan pre-konvensional ya. Sebelum kan itu dari Kohlberg itu mengungkapkan ada 3 tahap perkembangan moral gitu kan. Ada pre-konvensional, konvensional, sama pasca konvensional. Nah, pre-konvensional ini menyatakan bahwa seseorang akan berperilaku biasanya ini anak-anak gitu ya, masih ada di tahap anak-anak karena tahap pertama prekonvensional, kan berperilaku sesuai karena adanya benar dan salah dan adanya hukuman gitu dari perbuatan tersebut, akibat dari perbuatan tersebut gitu. Jadi kalau seorang anak menyatakan itu salah karena adanya hukuman, kalau dia dihukum gitu, oh itu berarti salah gitu karena saya takut dihukum gitu kan. Itu berarti ada di pre-konvensional, itu di C ya. Kemudian nomor 27. Mana pernyataan yang tidak benar terkait dengan counseling behavior? A. Hubungan yang baik antara konselor dan konseli agar terjadi perubahan perilaku meskipun tidak menjadi hal utama dalam proses konseling. B. Konseling seharusnya berfokus pada perubahan perilaku. C. Konseling tidak terasa komplit atau selesai jika tidak diikuti dengan tindakan verbal. D. Analisis anteseden dan konsekuen diperlukan untuk membuat tujuan perubahan perilaku. E, A, dan C benar. Jadi kalau menurut aku ini jawabannya ada di C. Konseling tidak terasa komplit atau selesai jika tidak diikuti dengan tindakan verbal. Ini maksudnya pernyataan tidak benar gitu ya terkait konseling behavior. Ya mungkin kalau teman-teman punya argumen lain boleh di kolom komentar ya, karena ini juga kan nggak ada kunci jawabannya, nggak tahu kunci jawaban yang tepatnya itu apa, cuman sesuai analisis aku aja sih begitu.
Oke, kita lanjut ke nomor 28. Ani merupakan salah satu siswa kelas 9 yang berprestasi di sekolah. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan ke SMA. Hanya saja orang tua Ani mengharapkan Ani untuk bekerja saja. Sedangkan berdasarkan pada analisis kebutuhan yang dikerjakan oleh Ani, hasil analisisnya adalah 90%. Ani ingin mengetahui bakat dan minat serta potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, bidang layanan yang perlu segera diberikan oleh guru BK untuk Ani adalah A. Bidang karir, B. Bidang pribadi, C. Bidang sosial, D. Bidang peminatan, E. Bidang belajar. Menurut aku jawabannya ada di bidang karir ya, A. Ini bidang peminatan gak ada ya, karena bidangnya cuma 4 kalau di bimbingan konseling. Karir, pribadi, sosial, dan belajar. Nomor 29. Tingkah laku terjadi karena adanya asosiasi antara tingkah laku dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep teori. A. Social learning, B. Semua jawaban benar. C. Reinforcement, D. Operant conditioning, maksud saya maaf. E. Classical conditioning. Jadi jawabannya menurut saya ada di A. Social learning. Nah, jadi kalau social learning ini yaitu berhubungan dengan tingkah laku di lingkungannya gitu. Jadi perpaduan antara tingkah laku dengan lingkungannya itu menjadi perilaku belajar gitu ya. Kalau reinforcement ini penguatan, dan kalau operant conditioning ini lebih ke reward and punishment. Kalau classical conditioning ini lebih ke pembiasaan gitu. Nomor 30. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk menghubungkan kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan A. Metakognitif, B. Faktual, C. Prosedural, D. Konseptual, E. Kognitif. Jawabannya adalah metakognitif ya. Udah jelas menurut aku di sini metakognitif, karena metakognitif ini berkaitan dengan kesadaran akan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki gitu. Sehingga nanti akan timbul rasa ingin memberikan solusi, kemudian ingin memantau, ingin menilai gitu ya. Ini termasuk ke dalam pembelajaran HOTS gitu ya. Jadi jawabannya adalah metakognitif.